Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Adik Kriston Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Hari ini kita berada di tanggal 15 Agustus 2024. Teman-teman, kita akan mulai pembahasannya mulai dari kalender ekonomi. Hari kemarin ya, ada beberapa rilis data yang bagus banget dari CPI and Core CPI Inggris. Kemarin overall turun di bawah dari ekspektasi, meskipun secara realitanya CPI year on year dari Inggris itu mengalami kenaikan dari 2,0% menjadi 2,2%. Kemudian kemarin juga ada data terkait dengan PPI dari Inggris, di mana hasil datanya menunjukkan PPI output itu mengalami penurunan dari 1% menjadi 0,8. Jadi perekonomian di Inggris ini lagi slowing down, inflasinya cenderung turun disebabkan karena daya beli yang lemah. Kemarin juga kita dapat data terkait dengan GDP dari Uni Eropa, di mana kalau kita lihat dari trennya mengalami sedikit peningkatan secara GDP year on year dari 0,4% menjadi 0,6%. Dari Amerika Serikat, kita juga dapat data terkait dengan CPI and Core CPI inflation. Kalau kita lihat dari datanya, Core CPI di perdagangan kemarin turun dari 3,3 menjadi 3,2%. Dan juga data CPI year on year dari 3,0% turun menjadi 2,9%. Ini merupakan sebuah indikasi yang bagus di mana rilis data PPI dan CPI sama-sama mengalami penurunan, dan harusnya ini menjadi sebuah indikasi di mana inflasi sudah pelan-pelan mengalami penurunan. Jadi kemarin harusnya good news untuk pasar keuangan ya, especially komoditi, kripto, mungkin juga impact-nya ke saham. Oke, kita lihat dari rilis data di perdagangan hari ini, kita akan dapat data terkait dengan GDP dari Inggris jam 1 siang. Kemudian ada juga data ekspor import dari Amerika Serikat, initial jobless claim, dan juga Philadelphia Fed Manufacturing, di mana data-data ini potensial akan memberikan impact terhadap harga dari dolar, teman-teman. Jadi siap-siap dengan volatilitas di hari Kamis. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan berita yang lain, aku mau forward satu campaign dari Gate.io. Jadi Gate.io Trending Coin Fiesta 2. Ini adalah event yang saat ini sedang berlangsung dan akan berakhir di tanggal 20 Agustus nanti. Buat teman-teman yang cukup aktif melakukan trading di Gate.io, silakan untuk cek link yang ada di description. Jangan lupa klik yang join now. Setelah itu teman-teman langsung kirimkan. Nanti teman-teman akan menjadi nominasi dari beberapa aktivitas di sini, seperti ada trade trending, ada trade more buat teman-teman yang aktif melakukan trading ya. Kemudian juga teman-teman Gate.io lagi melakukan penawaran terbaru startup gratis, yaitu protokol Kedius atau nama tokennya bernama CHAD. Gimana cara untuk kita bisa mengikuti campaign dari startup gratis ini? Teman-teman silakan untuk punya akun Gate.io dulu atau menyelesaikan KYC-nya. Setelah itu, teman-teman wajib untuk hold aset di wallet kalian sebanyak $10 saja, minimal ya. Minimal $10 saja, tinggal di hold, nggak perlu trading, nggak perlu ngapa-ngapain, dan teman-teman sudah bisa berpeluang untuk klaim hadiah tokennya secara gratis. Jadi nama token CAD ini adalah token baru. Ya, kalau kita lihat dari informasinya di sini adalah sebuah modular infrastructure layer 3 untuk layer for Web3 ya, untuk AI dan juga Metaverse. Jadi project ini bisa teman-teman klaim secara gratis kalau dia nanti sudah memungkinkan. Ada sekitar 40 saham yang bakalan dibagikan. Selain project dari CAD ini, juga banyak project-project lain yang teman-teman bisa dapetin. Caranya gimana? Masuk ke menu Earn, masuk ke menu Startup. Nah, di menu Startup ini tersedia banyak sekali token-token yang bisa teman-teman klaim. Tapi itu ada tenor waktunya ya, nggak selalu bisa diklaim. Namun jika sudah ada waktunya nih dari periode ini sampai jam sekian gitu misalkan, teman-teman bisa klaim.
gitu. Jadi syaratnya juga sama, teman-teman tinggal punya Get.io, lakukan KYC, serta teman-teman harus hold aset minimal $10. Akan ada hadiah token eksklusif jika teman-teman pegang GT token atau Get token. Syarat dan ketentuannya berlaku, teman-teman. More information langsung cek link di description box. Oke, beberapa waktu belakangan ini kita selalu mengulas tentang berita-berita dan ada satu hal yang menarik untuk saya, yaitu adalah berita terkait dengan penjualan distribusi barang yang dilakukan oleh Mongox, kemudian juga BlockFi. Terus juga beberapa distribusi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan lain yang mengalami kebangkrutan itu sudah mulai menurun intensitas beritanya. Dan kalau kita melihat dari beberapa data seperti dari CryptoQuant kita bahas di video kemarin, kemudian ini ada rilis data terbaru juga datangnya dari Glassnode menunjukkan bahwa ada strong accumulation sekitar 374.000 Bitcoin yang dilakukan sejak bulan Juli ini. Jadi meskipun pergerakan Bitcoin cenderung sideways, namun dilihat dari total supply held by long-term holder Bitcoin itu mengalami rally atau mengalami kenaikan. Ini berarti adalah sinyal akumulasi yang mulai muncul lagi ke market. Kemudian long and short term holder supply ini juga sama-sama mengalami tren kenaikan, which is ini merupakan sebuah indikasi kenaikan akan terjadi pada Bitcoin ke depannya. Apalagi kalau kita lihat dari sentimen makroekonomi, tidak henti-hentinya saya ingatkan, di bulan September tanggal 19 itu akan ada FOMC meeting terkait dengan keputusan suku bunga. Diprediksi sih suku bunga bakalan turun. Gitu. Jadi narasi akan positif untuk market. Memang impact-nya tidak langsung terjadi. Impact-nya tidak langsung instan ke market. Bahkan di perdagangan hari ini Bitcoin masih mengalami koreksi ke 58.700. Padahal dari rilis data-data ekonomi semuanya menunjukkan indikasi positif. Ini menunjukkan bahwa Bitcoin saat ini dalam posisi lagging. Ya, market penuh dengan ketidakpastian dan investor mencoba untuk mencari aset-aset yang menarik ya. Jadi Bitcoin mungkin belum menjadi pilihan utama. Namun saya melihat ini trennya bakalan positif ke depannya untuk market. Kemudian Bitcoin traders speculated on potential bullish impact ya, di mana ada sekitar 2,5 miliar US dollar stablecoin yang baru saja di-create atau dicetak ya. Jadi ada dua perusahaan stablecoin terbesar, yaitu ada Circle dan juga Tether. Dikabarkan kalau di total ya, dia sudah mencetak sekitar 2,5 miliar US dollar berupa stablecoin, dan ini menunjukkan indikasi yang bagus karena minting yang mereka lakukan itu terjadi di fase-fase menjelang Fed bakalan melakukan pengurangan suku bunga, yang berarti adalah likuiditas akan semakin melimpah ke pasar. Investor-investor besar yang sebelumnya fokus investasi di obligasi ataupun di deposito di Amerika Serikat ya, itu bakalan mulai merasa wah ini bunganya makin lama makin dikit. Jadi mereka akan cari-cari tuh aset-aset mana yang akan lebih meyakinkan, teman-teman. Karena suku bunga diturunkan, itu berarti return dari deposito turun. Investor-investor besar yang punya dana yang simpan di obligasi ataupun deposito akan menarik dana mereka, memindahkannya ke aset-aset yang lebih berisiko. Pilihannya bisa saham, komoditi, ataupun kripto. Ini akan menjadi narasi dan katalis yang sangat-sangat menarik. Kemudian berita datang dari FTM atau Phantom, atau nama barunya adalah Sonic ya. Sonic Labs dikabarkan mengangkat Andre Cronje sebagai Chief Technology Officer atau CTO. Jadi Andre Cronje ini sudah keluar masuk Phantom beberapa kali sebagai CEO, dan sekarang dia ditunjuk kembali untuk mengembangkan proyek-proyek dari Sonic Labs ini, dan semoga ini merupakan salah satu berita yang bagus untuk perkembangan dari Sonic ke depannya. Selain itu ada berita dari DYDX. DYDX bakalan meluncurkan Mega Vault.
Ini merupakan salah satu, vault atau mungkin penyimpanan aset gitu ya, yang akan diberikan kepada investor. Jadi sebuah fasilitas, buat investor yang pengen untuk menyimpan dana mereka dan mendapatkan semacam passive income gitu. Jadi kayak staking gitu teman-teman. Megavolt mengatasi masalah dengan fungsi sebagai kumpulan likuiditas utama yang bertindak sebagai pusat, pembuat pusat pasar untuk semua pasar di rantai di YDX. Megavolt mendapatkan likuiditasnya dari pengguna. Siapapun dapat menyetor ke Megavolt dan berpartisipasi dalam pendapatan yang bakalan dihasilkan. Untuk deposan tidak hanya dapat bagian dari keuntungan, namun juga kerugian dari Megavolt. Namun juga bisa untuk mendapatkan protokol yang ditentukan oleh tata kelola sehingga menghasilkan APR yang tinggi. Jadi berinvestasi di sini nggak cuma bisa dapat rugi atau untung, teman-teman, tapi juga bisa menjadi bagian dari governance mereka, token tata kelola mereka, ya, dan juga berpartisipasi mendapatkan APR yang cenderung lebih tinggi. Kemudian juga mereka baru saja meluncurkan affiliate program. Tujuannya adalah untuk mengundang lebih banyak orang-orang supaya bisa masuk ke DYDX menjadi affiliate, menjadi kayak apa marketing ya, marketing gratisan gitu, nanti akan dikasih komisi. Kemudian dari berita yang lain datang dari Celestia. Celestia belakangan ini bagus banget performanya. Volume perdagangannya meningkat disebabkan karena akan ada upgrade yang akan dilakukan. Celestia first upgrade namanya adalah Lemongrass. Lemongrass ini merupakan sebuah peningkatan ya, termasuk di dalamnya adalah bahasa pemrograman IBC chain dan juga interchain account. Serta akan ada new upgrade mechanism yang akan dilakukan. Sehingga ini bisa menjadi salah satu berita bagus untuk Celestia. Salah satu token yang boleh teman-teman pantau. Selain itu juga ada Curve Finance, baru saja berusaha mereduce untuk CRV emission. Ini tentu saja bisa mengurangi yang namanya jumlah biaya yang dibebankan untuk mereka yang menggunakan DEX dari CRV. Ya, sehingga diharapkan lebih banyak lagi orang-orang yang bakalan memakai CRV sebagai salah satu alat untuk melakukan trade di market. Lalu Tether juga melakukan investasi di sebuah aplikasi namanya Cam. Cam ini merupakan sebuah penyedia layanan transaksi yang ada di Middle East atau di Timur Tengah. Jadi investasi sekitar 3 juta US dollar dilakukan oleh Tether untuk sebuah platform yang dirancang untuk mentransfer uang dan juga manajemen keuangan. Diharapkan sih Tether juga bisa masuk ke sana untuk menyediakan layanan stablecoin mereka, sehingga pembelian stablecoin lewat Tether itu dimungkinkan, sehingga akan menghasilkan pendapatan juga untuk Tether. Berita yang lain juga datang dari MetaMask, dikabarkan meluncurkan sebuah pilot self-custody yang akan terhubung langsung dengan debit card di Mastercard. Ini juga sebuah berita yang bagus, di mana kita tahu MetaMask ini salah satu wallet Ethereum yang paling terkenal dan paling besar ya. Penggunanya banyak banget, dengan dia berkontribusi dan join dengan salah satu produk penyedia kartu kredit. Diharapkan orang-orang yang pengen melakukan adopsi kripto bisa lebih gampang. Jadi kalau kita lihat dari berita-berita belakangan, ini sebenarnya mengarah kepada kemudahan untuk adopsi dan juga terintegrasi sama dunia kripto. Jadi kita bisa melihat nih, segala sesuatunya sudah dipermudah, tinggal menunggu lebih banyak edukasi kepada orang-orang ya terhadap potensial dari aset kripto saja, sehingga memungkinkan mereka nantinya untuk masuk lebih banyak. Jadi sentimen bullish sebenarnya untuk pasar. Lalu berita juga datang dari Jepang. Perdana Menteri mereka, Prime Minister, yaitu Fumio Kishida, dikabarkan bakalan mundur. Dan ini ya dia akan mundur di September nanti ketika pemilu Jepang ya. Dan ini akan meningkatkan potensial yang namanya ketidakpastian terhadap kebijakan dari Jepang saat ini. Kalau kita lihat dari regulator di Jepang sudah sangat baik meregulasi kripto. Ya, jadi nah dengan mundurnya si Perdana Menteri yang sekarang ini di bulan September nanti, jadi di election berikutnya dia nggak akan ikut,
ini akan memunculkan nama-nama baru tentunya yang mengundang ketidakpastian kepada investor-investor di Jepang dan juga adopsi kripto di Jepang. Jadi kita akan lihat seperti apa respon daripada pasar terkait dengan hal tersebut. Kemarin ada distribusi barang yang dilakukan ya, ada pergerakan dari Silk Road atau jalur sutra, dana-dana yang disita oleh pemerintah Amerika Serikat karena kejahatan ya, itu baru saja dipindahkan sekitar 600 juta US dollar. Dilihat masuk ke Coinbase menurut laporan dari Arkham Intelligence. Nah, dana tersebut belum confirm dijual, namun perpindahannya ke exchange tersebut sudah menimbulkan respon negatif terhadap pasar. Kemudian ada berita yang lain datang dari Core Scientific. Ini adalah salah satu perusahaan mining. Nah, Core Scientific itu dikabarkan siap untuk meluncurkan obligasi corporate. Ya, sekitar 350 juta US dollar bakalan diserap ke pasar. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk melakukan memberikan dana operasional serta menutup biaya-biaya pengeluaran yang sebelumnya ada, teman-teman. Jadi ini kayak buat bayar hutang, kemudian mungkin buat operasional juga ya, bayar listrik dan lain sebagainya gitu. Jadi ya kurang begitu menarik sih apa yang dilakukan oleh Core Scientific. Beda dengan Marathon Digital kemarin yang memang tujuannya untuk membeli Bitcoin. Gitu. Jadi ya itu kondisi dari pasar overall tertekan, Bitcoin masih sideways, teman-teman. Kemarin sempat bertengger di kisaran level 61.000, namun di perdagangan hari ini sudah kembali drop ke support 58.600 something. Dan jika kita melihat dari pergerakannya saat ini MACD dead cross tiba-tiba ya, smart money kosong di Bitcoin dan Bitcoin cenderung mengalami koreksi. Dari saya sih melihat ini merupakan sebuah opportunity. Ya, beberapa sinyal-sinyal bullish sudah mulai muncul. Tinggal kesabaran aja buat akumulasi pelan-pelan, teman-teman. Indeks dolar nggak punya pilihan, inflasi turun, indeks dolar cenderung koreksi. Gold kemarin dapat tekanan jual juga ya, ada sell off. Namun S&P 500 justru melanjutkan tren kenaikannya. Bitcoin dan kawan-kawan terkoreksi ya. Litecoin, Curve Finance, AAV, kemudian TON itu justru malah bullish, ada kenaikan sekitar 4-7% dari koin-koin tersebut. Gimana nih, kemana arah dari Bitcoin berikutnya? Kalau dari saya sih melihat memang saya sudah wanti-wanti di mana smart money-nya nggak terlalu banyak pada market. Namun meskipun begitu, saya melihat ini masih merupakan sebuah potensi untuk akumulasi untuk pasar. Especially bagi teman-teman yang memang pengen invest. Jadi saat ini masih bisa untuk akumulasi. Jangan takut ketinggalan ya. BTC dominan syukurnya hari ini turun sekitar 1,3%. Harapannya sih altcoin dapat kesempatan untuk mengalami kenaikan jangka pendek, teman-teman. Kemudian dari Bitcoin-nya kalau kita lihat sementara dia masih konsolidasi dalam sebuah descending broadening wedge pattern. Ya, harapan saya sih tetap adalah trend bullish. Dan jika Bitcoin seandainya gagal untuk mempertahankan level 58.000, maka next support bisa diperhatikan di 53.000-an something. Jika Bitcoin rally, target kita adalah di 62.700. Level yang belum sama sekali di-achieve untuk jangka pendek ini, teman-teman. Itu ya, ya kondisi dari pasar memang masih anomali. Kalau teman-teman mungkin melihat ini adalah opportunity, ya bisa dimanfaatkan. Namun jika teman-teman punya pandangan yang berbeda, teman-teman mau sharing, boleh tulis langsung di kolom komentar supaya kita bisa sama-sama belajar dan mendapatkan perspektif yang berbeda. Thank you so much for watching. Teman-teman, kita punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru untuk pasar. Teman-teman juga bisa sama-sama berdiskusi di sini. Buat yang mau join, linknya di kolom deskripsi video ini. Jadi sekian aja, akhir kata saya Andri. Makasih.